Oda udah bocorin member ke 10 Mugiwara Pirates. Masa sih? Oke guys, welcome back to channel Upstation Media. Dan kita kembali lagi di segmen Ngemeng One Piece bersama Oktora dan Steve tentunya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai, pastinya jangan lupa dulu buat di like and subscribe channel Upstation Media di bawah ini ya guys ya. Oke, nah di sini nih nanti ditampilin. Oke, nah kali ini kita mau bahas apa nih topiknya? Ya, jadi selama ini selama One Piece ongoing nih kok, para nakama nih bertanya-tanya terus nih, siapa nih member terbaru? Apakah akan ada member terbaru, nakama terbaru di Mugiwara Pirates? Setelah gitu. terakhir kita di prank sama Oda di Wano ya. Iya, saya termasuk saya yang kecewa juga ya. Pas saya berharap banget itu Yamato bisa join kok. Karena iya Yamato tuh, tapi Yamato tuh agak-agak red flag sebenarnya. Kenapa? Karena dari awal muncul dia tuh udah ngebet banget pengen masuk kru ini. Sementara kalau kita tahu ya buat jadi krunya Straw Hat biasanya tuh nggak semuanya tuh dari awal udah langsung gue pasti join, gue bakal join. Enggak, justru kayak mereka nggak kelihatan bakal join tapi tahu-tahu join gitu. Lah, kok kan belajar dari pengalaman. Brook pengen sendiri loh. Tapi dari awal dia muncul nggak diiniin gitu. Maksudnya nggak ada tanda-tanda dia pasti join banget gitu. Kalau Brook kan sebenarnya ya kayak biasa, itu kayak running joke aja. Luffy ngajakin semua makhluk aneh yang ditemuin buat join gitu kan. Dan Brook ya udah jawab oke, gue join. Tapi kan abis itu dia nggak ada ceritanya dulu, ada perjalanan yang nggak yang pas lagi di Thriller Bark itu kelihatan dia gue pengen join gitu. Malah di akhirnya dia sempat ragu-ragu buat join. Karena kan dia ngasih tahu dulu kalau dia buronan segala macem. Cuman kata Luffy, udah bodo amat, pokoknya lu join, udah gitu, baru dia join. Selalu intinya Luffy-nya maksa juga. Selalu intinya Luffy-nya harus maksa gitu. Ada sedikit pemaksaan. Chopper pun dipaksa sama dia terakhir. Chopper dipaksa, Sanji pun dipaksa, ya kan. Terus siapa lagi yang dipaksa lagi? Robin enggak sih, Robin pengen dipaksa sendiri. Sih, dia pengen sendiri. Cuman kan awalnya dia join bukan karena dia pengen join kru Straw Hat. Dia karena emang biasa aja, dia biasa lari-lari pindah-pindah gitu kan. Kutu loncat. Bisa dibilang. Frankie harus dipaksa. Itu harus dipaksa satu kota malah. Itu harus dipaksa kalau nggak celana dalamnya diambil tuh. Kalau nggak celana dalam diambil sama itunya diremes. Frankie nggak bakal join. Iya. Jinbe juga dibilang dipaksa, mungkin enggak dipaksa, tapi dia prosesnya panjang gitu, enggak yang dari awal. Zoro juga dipaksa. Oh bener. Iya, Zoro paksa juga kan. Dipikir-pikir dipaksa juga. Bener, gara-gara gua ambilin pedang lu tapi lu masukin ke gua ya gitu. Bener. Bro, emang bener. Nami sebenarnya nggak dipaksa. Nami enggak. Tapi Nami kan niat awalnya join bukan karena mau gabung. Dia mau mengerampok duitnya ini doang. Tapi gitu. Nami itu bisa dibilang termasuk dipaksa juga karena Luffy ngebet cari terus. Iya, walaupun bener. Naminya ada cabut ya Nami udah berkhianat, dia udah ngehianatin dikejar-kejar terus gitu. Tapi tetap dipaksa kan, udah diusir juga waktu pasti mulai. Lu ngapain sih ngikutin? Ada adegannya pas Nami nangis guys, yang akhirnya dikasih topi sama Luffy. Ya kan itu sebenarnya Nami udah ngusir, dia nggak mau gitu ditolongin sama mereka. Gitu. Karena ya sebenarnya Nami merasa ya jangan tolongin gua, ntar lu bahaya, ntar lu dibunuh sama Arlong gitu. Bener. Gitu. Usopp ada sih sedikit dipaksanya karena tadinya Usopp mau berlayar sendiri. Tapi tahu-tahu disuruh udah naik aja. Kan? Iya, ini Kapten Usopp gitu. Makanya Yamato ini agak aneh gitu, agak kayak bisa dibilang red herring lah istilahnya. Jadi buat mengecoh pembaca aja, dari awal dia udah nyatain diri siap gabung, siap join, siap. Dan Luffy-nya juga sebenarnya ya nggak apa-apa sih gitu. Nggak apa-apa sih, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Dia berubah pikiran. Seru banget ya. Begitulah kayaknya, makanya itu jebakan dari Oda. Nah, kali ini kan kita mau bahas soal kru terbaru nih, alias member ke-10 ya. Kalau kita nggak hitung Luffy. Tapi ini masih menjadi misteri ya teman-teman ya, karena pada awalnya Luffy dia berlayar dia bilang pengen ngumpulin 10 anggota. 10 anggota. Nah, ini termasuk 10 orang ini termasuk dia atau
10 orang di luar dia dan jadi 11 gitu. Betul. Jadi kesebelasan main bola. Gitu jadi kan. kesebelasan, Iya. bener. Karena ya secara technically kalau dibilang kru pertama kan emang Zoro. Berarti sekarang ini sampai Jinbei itu baru 9, masih kurang 1 orang. Tapi kalau tadi Oktra bilang kalau kita hitung 10 orang doang, ya udah termasuk Luffy udah 10 sih. Sama ya balik lagi kayak topik kita beberapa minggu lalu. Untuk match up bareng Kurohige, Luffy butuh 1 orang lagi masih teman-teman. kurang. Yeah. Kalau Kurohige masih hama Aokiji, bener, sama Kuzan ya. Bener. Oke, nah langsung aja kalau gitu kita langsung bahas nih dari teori-teori yang ada nih yang beredar nih soal kru terbarunya. Ya. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu banyak teori yang beredar yang bilang kalau yang bakal join adalah Vivi. Paling rame nih ya, nomor 1 paling. Vivi. Enggak yang ini. Oh, ini belakangan. Sorry, cut dulu. Yang ini terakhir. Karena ini teori cocok logi banget yang itu. Kurang briefing nih operator nih. Kalau kita tampilin itu di awal, itu bakal cocok logi banget. Nah, kita bahas dari banyak teori yang paling banyak beredar dulu saat ini, yaitu yang bakal join berikutnya adalah Vivi. Nefertari di Vivi. Betul sekali. Berarti ada 2 orang anggota Margadi. Margadinya ada 2 orang nih di kru Mugiwara. Nah, yang gue tahu nih banyak orang yang bilang ini Vivi karena 1 dia udah pernah join sebelumnya, jadi at least udah punya chemistry lah sama si krunya Straw Hat ini gitu. 2, dia juga bisa ngisi posisi sebagai koordinatornya Grand Fleet. Karena dia seorang pemimpin gitu kan, dia seorang princess. Jadi banyak yang bilang dia cocok buat mimpin Grand Fleet-nya kan. Luffy nih seperti biasa nih, dia paling males urusan yang beginian dia dari awal emang gak niat jadi pemimpin, dia emang pengen jadi orang paling bebas aja, makanya males banget pas dia tawarin wah jadi Grand Fleet dengan 5.000 orang pembawahannya, dia paling gak mau. Mager banget. Makanya Vivi mungkin cocok karena dia emang leader juga gitu, emang pemimpin negara. Bentar guys, ada sesuatu tampaknya di headset Bung Oktra. Nah, tapi gimana? Pro kontranya gimana? Kalau pronya sebenarnya Luffy semenjak sudah keluar dari Alabasta, dia memang sudah menganggap bahwa Vivi adalah nakamannya dia. Betul. Tapi balik lagi, semua princess di setiap arc itu ya, itu pasti selalu ujung-ujungnya sama Luffy. Iya kan, kayak Rebecca, Shirahoshi, kayak gitu-gitu kan. Ya itu cuma nemenin sementara doang, dan apakah nggak beda sama Vivi pada akhirnya gitu loh. Tapi banyak yang setuju sebenarnya Vivi memang mereka sudah anggap sebagai nakamanya mereka, dan Luffy sudah state bahwa kita adalah nakama sampai terakhir gitu. Betul, dengan tambang X yang di tangannya itu. Atau apakah bisa aja Vivi ini sebagai nakama tapi nakama yang tidak ikut berlayar gitu jadinya gitu kan. Menarik. Tapi kalau kontranya kok gimana? Tidak setujunya kalau Vivi. Kalau tidak setujunya nih ya, kalau tidak setujunya yang pasti yang banyak orang bilang juga itu adalah dari segi power. Ya benar, Vivi setuju ini, banget. Kalau anggaplah dia masuk ke dalam Straw Hat, dia tuh posisinya bakal paling bawah, guys. Karena yang paling bawah saat ini, let's say siapa, Usopp, yang kalau secara power paling bawah ya, karena dia kemampuannya di sniping bukan di ini. Vivi bahkan lebih lemah dari Usopp, bisa dibilang seperti itu, karena dia nggak punya power apa-apa, bukan buah iblis enggak, kekuatan berantemnya juga dia cuma ngandelin cincin-cincinnya itu peacock slasher, peacock string itu, tapi udah. Jadi kalau secara power, kecuali tiba-tiba dia dapat buah iblis atau tiba-tiba dapat upgrade, ya dia nggak masuk sih di segi buat bertarung juga nanti kalau match up lawan Blackbird. Iya, dia nggak bisa lawan siapa-siapa, guys. Makanya nggak ada yang bisa dia kalahin gitu. Terus sama mungkin ini juga ya tambahan, mungkin dengan masuknya Vivi berarti otomatis Karu juga masuk kok. Nah, ada kru tambahan lah, bonus. Iya, jadi ada Karu juga teman-teman. Persediaan makanan cadangan ya. Dari awal nggak berubah-berubah loh. Iya, persediaan makanan cadangannya tuh tadinya chopper doang. Ada Karu juga. Parah. Iya, tapi satu sisi aku lebih ke kontra sih, karena ya itu powernya belum bisa ngimbangin Mugiwara yang sekarang lah gitu. Betul. Sama ini juga yang banyak orang ini, biasanya persyaratan buat jadi kru Mugiwara itu ada beberapa. Yang pasti kan 1, dia udah kenal sama Luffy-nya dulu, udah pernah keluar. Terus 2, dia punya backstory. Biasanya tuh ini punya backstory yang menjadikan lah.
Biasanya gitu karena mereka biasanya punya mimpi buat jadi sesuatu. Misalnya Zoro mau jadi pendekar pedang terkuat, Nami mau jadi mengelilingi dunia gitu, mau bikin map satu dunia, Sanji dan lain-lain lah. Nah, Vivi ini nggak ada backstory yang kayak gitu. Maksudnya dia nggak punya mimpi khusus selain menyelamatkan Alabasta, dan itu udah tercapai, guys. Maksudnya abis itu dia mau ngapain lagi? Mimpi yang lebih tingginya itu apa gitu? Mungkin dengan hadirnya Nefertari siapa? Lily. Mungkin dia mau mencari sejarah yang hilang kah atau gimana gitu ya? Mungkin ya kalau bisa dicocok logi bisa masuk ke sana juga. Karena gitu. dia ada hubungannya sama clan D ini. Tapi udah sih itu doang sih yang bisa kita bayangkan atau bisa kita prediksi, paling seperti itu. Makanya agak susah buat masukin Vivi ini ke dalam apa ya, bisa dibilang kebiasaannya Oda selama ini dalam menentukan kru. Karena semuanya punya mimpi kecuali ya Vivi gitu. Terus selain punya mimpi, biasanya tuh kalau kru cewek nih ya, kalau kita perhatiin plotnya biasanya mereka kayak join dulu, terus mereka baru berpisah dan bakal join lagi belakangan setelah backstory-nya udah dimunculin gitu. Kayak contohnya Nami join tuh sebenarnya di chapter awal banget. Tapi nggak beneran join karena abis itu dia mengkhianati krunya Luffy. Nah di situ baru dia join beneran abis Arlong Park itu. Robin juga sama. Dia join abis Alabasta tapi nggak beneran join sampai di Impel Down, Enies Lobby lah gitu. Abis itu baru dia beneran join. Nah, jadi banyak fans yang bilang kalau biasanya kru cewek itu pasti polanya kayak gitu. Join dulu, entah unofficial. Nah, abis itu dia baru join setelah entah dia betray kru Straw Hat atau apa. Tapi yang jelas setelah backstory-nya keluar dia baru join gitu di arc berikutnya. Lah, Vivi ini mungkin masuk sih. Tapi yang nggak mungkinnya adalah ya karena dia nggak ada backstory lagi yang buat ditampilin. Selain yaitu mungkin yang clan itu mungkin sih. Bukan dia untuk mungkin mengungkap siapa sebenarnya Nefertari Lily. Mungkin itu mamanya kan? Leluhurnya sih bisa dibilang. Nefertari the Lily itu salah satu dari 20 raja pertama yang mendirikan world government. Bukan namanya? Bukan. Nefertari the Lily itu seingat gua harusnya dia leluhurnya karena 900 tahun yang lalu. Malah yang gue baca bukan Tra. Gue pernah baca teori kalau Nefertari di Lily itu adalah cintanya Im sama. Oh iya, itu bisa kita bahas di next sih. Tapi ya itu buat di next lah kita bahas lah. Intinya Nefertari the Lily itu jauh hidupnya sebelum masa Luffy gitu, 900 tahun yang lalu. Itu yang jadi Adam Eve. Kita bahas di next episode, oke? Karena kita kali ini fokusnya kita lebih ke bahas member barunya aja dulu. Oke, jadi kalau Vivi itu tadi kita udah dengerin pro-nya, udah dengerin kontranya juga. Tapi menurut Koko peluangnya berapa persen? Peluang 1 sampai 10 deh, jangan persen. 1 sampai 10 rasanya sih ada di 7 ya. 7 ya. 7 kalau berarti buat kurang kuat ya. Kurang kuat karena itu tadi. Oke lah. Nah, nextnya kita mau bahas calon potensial lagi. Ini juga banyak juga yang beredar di forum-forum dan lain-lain ya teorinya. Yang kedua yaitu Jewelry Bonnie, betul. Nah, kenapa fotonya ini ya? Tolong, ini lagi bulan puasa Pak. Untung bukan bulan puasa nih, jadi aman ya. Oke. Nah, fotonya yang ini. Oke. Nah, Bonnie ini banyak banget yang bilang, apalagi sejak arc terakhir di Egghead gitu ya, ini langsung jadi kandidat utama buat join. Kenapa? Sama kayak Yamato kemarin, males banget. Tapi at least dia nggak terlalu red flag kayak Yamato, karena dia nggak secara gamblang bilang gue mau join kru Straw Hat gitu. Cuman dia punya banyak alasan kuat. Yang gue tahu sebagai pro-nya nih ya, dia tuh pertama dia ngidolain ini Nika banget. Jadi dia bisa jadi kayak semacam muridnya Luffy lah. Bisa dibilang nanti posisinya mungkin seperti itu. Terus yang kedua, dia ini diincer world government punya backstory yang kuat juga gitu. Sebagai anaknya Kuma udah diincar world government dan hidupnya udah banyak penderitaan. Salah satu anaknya Celestial Dragon juga kan? Salah satu anak Celestial. Ya bisa dibilang kita nggak tahu loh sampai sekarang dia tuh bapaknya siapa gitu. Iya benar. Dan apakah bapaknya Celestial Dragon? Tapi yang pasti karena dia lahirnya di Marijoa, besar kemungkinan bapaknya salah satu Celestial Dragon. Mungkin God's Knight, mungkin siapa nggak tahu. Tapi kan memang sebelumnya ceritanya pas di backstory Kuma itu bahwa mamanya ini kan
dinikahi sama Celestial Dragon kan. Sama tuannya. Kan mamanya jadiin budak kan. Lebih tepat jadi budak sih. Gitu. Nah, itu kita nggak tahu tapi. Iya, benar sih belum. Semoga aja kalau memang benar dia adalah Celestial Dragon, tapi memang sih ada condong ke sana karena waktu pas ketemu sama Saint Saturn, ketemu Akainu, mereka kayak agak-agak segen. Mungkin karena mereka kan dia punya darah Celestial Dragon, jadi dia nggak bisa sembarangan di inilah gitu. Dia nggak bukan orang biasa lah gitu. Gitu. Terus selain itu yang bikin pro lagi adalah hubungan dia sama krunya Luffy tuh udah enak banget. Udah nyambung lah sejak di arc Egghead, mereka udah klik lah, udah dapet chemistry-nya. Gitu. Sementara sih setahu gua buat masa yang pro-nya buat Jewelry Bonney adalah itu sih. Gitu. Kalau satu lagi buat secara power ya bisa dibilang power dia udah setara sama krunya Luffy lah. Mungkin belum sampai levelnya Luffy atau monster trio, tapi karena buah iblisnya dia punya kekuatan yang lumayan tinggi. Iya sih. Dari bounty-nya juga udah kelihatan lah. Gitu. Kalau gua sendiri gua kontra ya, karena menurut gua kayaknya sejarahnya dia supernova ya. Jadi kayaknya agak kurang. Jadi ya dia kayak partneran aja untuk di arc baru, setiap arc baru sih, kayak misalnya kayak sebelumnya si Lau Penghazard sama Lau BG. gitu ya. Pokoknya setiap arc itu kan mereka pasti bakal ditemenin sama supernova. Nah ini mungkin gilirannya Bonney aja untuk nemenin gitu. Iya sih. Kalau menurut gua mungkin ya. Tapi masih ada satu loh yang belum muncul. Uroge kan. Uroge. Sama Kurohige. Kurohige, iya sih. Kurohige kan? Bisa dibilang salah satu supernova juga. Nggak usah dianggap lah dia butuh loncat lah dia mah. Iya. Enggak lah. Kurohige sih nggak masuk lah. Oke. Nah tapi apalagi yang kira-kira kontranya kalau si Bonney ini? Kalau gue itu doang sih salah satunya, karena dia cuma jadi karakter pendukung di setiap arc aja gitu loh. Karena mungkin dia punya cerita sendiri, dia punya bajak laut sendiri nggak sih? Punya kan. Tuh. Cuman setahu gua pas terakhir ketemu dia di Egghead, kru bajak lautnya itu udah entah ketangkep, pokoknya dia udah nggak berlayar sama mereka lagi. Karena memang bisa dibilang kru bajak laut Bonney itu yang paling orang biasa-biasa aja nggak sih? Iya. Dia tuh mereka cuman nelayan sama warga lokal Sorbet Kingdom yang emang bantuin Bonney dari kecil aja gitu. Memang masih kecil juga aja orang sampai sekarang. Masih kecil baru juga. Baru 5 tahun. Anak 5 tahun udah berlayar. Gila. Dia 10 tahun bukan? Iya. Umur 10 guys, baru umur 10 makanya Bonney tuh. Iya, gitu. Masih bocil gitu. Masih bocil. Nah, itu juga mungkin yang bikin gua kontra juga sih sama teori ini gitu. Selama dia tuh masih terlalu kecil buat ikut di dalam krunya Luffy gitu. Sama satu lagi, mungkin dia bakal lebih cocok buat di Revolutionaries, karena kalau dia dikumpulin di krunya Luffy, ini Luffy bakal jadi biggest threat banget buat world government, bakal semakin diincar gitu, karena satu dia punya buah Nika gitu kan, ininya udah pasti. Terus dua dia ada Nico Robin. Yang ketiga dia ada Bonney juga yang diinginkan, karena Bonney ini diem-diem walaupun gitu dia punya kekuatan buat kontrol pasifista, jangan salah. Oh iya benar. Selain buahnya berbahaya ya karena bisa meniru buahnya Nika, dia tuh punya kontrol atas pasifista generasi 3 guys. Nah, Luffy kan juga bisa kontrol pasifistanya buah Hancock. Oh beda kalau itu Seraphim itu kekuatan cinta itu kekuatan cinta dan cuma satu doang. Kalau Bonney nih emang udah diprogram sama Vegapunk gitu kan, dia punya ininya jadi di atas kontrolnya bahkan para elder. Dan bener lagi udah di set. Makanya kalau dia gabung di kapalnya Luffy, ini kapalnya Luffy terlalu berbahaya buat bocah sekecil dia. Iya sih. Gitu. Bener jadi bakal lebih aman kalau dia dilindungin sama Revolutionaries guys. Kelihatannya gitu, apalagi Kuma sama mamahnya Bonney ini punya sejarah sama Revolutionaries, jadi kayaknya lebih possible kalau dia diajak ke sana deh. Bisa jadi sih, bisa jadi. Jadi ya Dragon untuk ini yang menembus ini ke Kuma gitu ya. Sama salah satu tadi teori dari Koko karena buah iblisnya Kuma. Iya. Tapi itu belakangan. Ya nanti kita belakang. Belakangan deh. Tapi ini bisa berhubungan sama Bonney kata Koko tadi juga kan. Ini bisa berhubungan sama Bonney. Tapi kita, ada satu teori lagi nanti mungkin di akhir. Karena ini teorinya menurut gua terlalu cocok logi guys. Nanti kita dengerin aja di akhir. Oke, next. Kandidat ketiga. Buat kandidat ketiga yang possible join adalah Lilith.
Lilith. Oke, salah satu ilmuwan. Satu ilmuwan. Berarti role-nya juga cukup cocok jelas di krunya Mugiwara Pirates ya. Karena dia bisa ngasih upgrade ke semuanya nih. Semua orang bakal dapat upgrade berupa teknologinya Vegapunk yang mana yang paling canggih di dunia One Piece gitu. Terus tapi waktu itu sempat ada juga teori bahwa memang bakal ada ilmuwan juga, cuma waktu itu teorinya adalah Caesar kok. Lu benar, Caesar pada saat waktu itu teorinya adalah Caesar karena dia Logia. Iya sih. Di Mugiwara nggak ada yang punya. Belum ada yang Logia ya kan. Caesar Logia gitu. Cuma ya ini mungkin teori baru lagi setelah keluar adalah siapa Lilith gitu ya. Punya pengetahuannya Vegapunk dan lain sebagainya gitu. Tapi emang pada dasarnya dia ini Vegapunk kan? Pada dasarnya Vegapunk. Dan dia juga bilang waktu itu, kalau pas banyak yang bilang, oh Vegapunk udah mati, kan dia bilang enggak kok, nanti cuman ini belum dikonfirmasi atau belum diinin ya. Kemungkinan besar Vegapunk masih bisa hidup lagi berdasarkan ya memori yang ada di Lilith. Gitu. Ntar tinggal cari tubuh baru aja mungkin Vegapunk. Makanya dia kayak Orochimaru tuh dia cari tubuh. Bukan Edo Tensei ya. Iya. Oke, beda anim. Ya gitulah, makanya intinya Lilith ini pas dengar Vegapunk mati dia nggak khawatir. Dia bilang dia bisa hidup lagi kok gitu. Asal masih ada salah satu dari mereka berapa? 6 ya? 6 apa 7 gitu. Lupa 6 ya. 6 termasuk si Vegapunk ya kan. Termasuk Vegapunk-nya 5 satelitnya. 6 sama Vegapunk-nya sendiri. 6, betul. Ya. Gitu. Oke, jadi teori ini juga ada. Cuman kalau cons-nya adalah menurut gue ya Vegapunk ini belum tentu join karena dia butuh dana buat penelitian dan dia lebih suka meneliti dibanding ini. Ya memang sih dia punya mimpi. Tapi buat meneliti gitu biasanya dia kan butuh laboratorium. Yang mana mungkin gak bakal cukup di Thousand Sunny. Bisa dibikinin sama Franky nanti. Mungkin. Loh. Tapi buat saat ini kayaknya dia lebih cocok buat gabung di Revolutionaries juga. Soalnya dia pernah ditawarin sama Dragon dulu, cuman dia bilang kan gak ada duitnya kalau Revolutionaries. Parah banget. Loh, di Mugiwara Pirates ada Nami, duitnya banyak. Aman. Bisa buat ini ya. Sama ada teori juga teman-teman bahwa sebenarnya kapal terakhirnya Mugiwara tuh bukan Thousand Sunny. Karena akan lebih besar kan. Emang teori ngaco nih. Tiba-tiba Noah nih. Tapi berarti apa Franky bakal bikin kapal baru gitu? Ya itu si Pluton itu. Cuman bisa juga sih. Soalnya mimpinya Franky itu bukan sekadar di Thousand Sunny. Yang penting dia bikin kapal yang bisa ngelilingin dunia. Jadi kalau dia bikin kapal baru setelah Thousand Sunny pun, yang penting kapalnya itu bisa mengelilingin dunia, itu udah bener. Mimpinya udah tercapai juga. Iya bener. Jadi make ya sense. Bisa aja juga sebenarnya ya bahan-bahannya Pluton itu udah dia terapin di Thousand Sunny sebenarnya. Bisa. Balik lagi kita ke topik awal ya teman-teman. jangan melenceng-lenceng ke kapal ya. Oke, kapal nanti kita bahas nextnya. Ya kalau iya Vegapunk sih memang dia tidak agak kurang sih menurutku kalau untuk Vegapunk ya untuk jadi kru selanjutnya terakhir. Ya. Karena dia juga nggak terlalu bisa berantem kan kalau secara kekuatan. Secara kekuatan mungkin nggak, tapi secara senjata dia lengkap banget. Apalagi Lilith ini termasuk yang paling jago berantem kayaknya di antara satellite-nya Vegapunk lain. Selain dia mungkin yang bukan jago yang tuh nomor Atlas. 1 ya? Enggak, nomor 1 kan si Shaka. Shaka tuh yang paling bijak, yang paling pinter kayaknya. Yang topengnya robot itu. Iya. Dia nggak terlalu jago. Devpunk, bener. Yang pakai topeng Devpunk nggak terlalu jago berantem. Yang jago berantem, setahu gue memang Lilith sama si Atlas yang paling kuat. Cuman ya kita tahu Atlas udah nggak ada juga gitu kan. Tinggal Lilith doang. At least powernya masih ada lah gitu kayaknya sih. Iya. Oke. Itu berarti ketiga berapa? Oh iya, kita belum nge-rate dari Bonnie juga ya. Bonnie berapa Bonnie? Kalau Bonnie rasanya sih 8,5 kali ya. Lebih pede Bonnie daripada Vivi. Lebih pede Bonnie daripada Vivi kalau gua ya. Kalau gua pribadi lebih pede Bonnie yang gabung nih. Boleh sih. Menarik sih. Satu-satunya kelemahan enggak, tadi kita udah bahas sih. Yang kelemahan Bonnie lainnya adalah role-nya aja sih paling. Ya, dia nggak tahu jadi apa kan. Jadi apa. Yang lain krunya udah pada jelas semua kecuali Bonnie. Bonnie kalau masuk paling banter jadi muridnya Luffy. Oh ya, sama ini sih, sama yang aku pengen tuh sebenarnya ada juga tuh yang pattern itu kok, cuma aku nggak hafal bahwa ada nanti tiap 2 member cowok ntar ada 1 member cewek gitu-gitu. Kalau nggak salah gitu deh. Ada. Kalau nggak salah gitu deh ada. Nah itu kan kita tuh udah 9 ya.
Tapi itu iya dipatahinnya di Jinbe kalau nggak salah ya. Karena bener. itu udah 3 berarti sama Frankie, Brook, Jinbe. 3-3-nya kalau masuknya ke Vivi gimana? Coba ya. Pertama kan Zoro. Kedua Nami tapi masuknya tapi ya setelah itu, setelah Sanji malah. Tapi 3 berarti Zoro, Usopp, Sanji baru Nami. Oke. Terus Chopper langsung Robin, Frankie, Brook, Jinbe. Nah, kalau Vivi masuk berarti setelah Chopper sebelum Robin. Nah, itu agak-agak ini nih teorinya. Kalau kayak gitu, karena kurang masuk. Berarti kalau Luffy, Nami, jadi Luffy, 3 cowok, Zoro, Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Vivi. Kalau Vivi kita anggap nih ya, Chopper, Robin, Vivi. Terus Brook, Frankie dulu, Brook, baru Jinbe. Frankie, Brook, Jinbe. Iya. Ya berarti masuk yang ke-10 yang cewek, bener. 10 harusnya jadi, cewek ya. Lengkapnya 3 ternyata teman-teman. 3 cowok, 1 cewek. Iya. Iya sih, makanya dari tadi juga kita nampilinnya kebanyakan cewek. Karena memang banyak yang berharap next crew-nya itu cewek sih, karena udah terlalu banyak cowok di dalam. Baru 2 loh ceweknya. Iya, karena kasihan nih Nami sama Robin. Sanji bakal seneng sih. Tapi saya pengennya ini sih, semoga aja ini ya Hancock gitu. Enggak ya, dia udah punya kuja. Jangan. Kalau Hancock ada juga yang bilang Hancock join, tapi ini menurut gue teorinya terlalu kecil. Iya. Kalau Hancock peluangnya kecil banget. Nanti dia berantem mulu sama Nami sama Robin. Jangan. Terlalu mengidolakan Luffy. Dia cemburu banget, guys. Benar. Enggak lah Hancock. Oke. Tadi Bonnie ya? Bonnie. Tadi kita udah bahas ya Pak, Vivi, Bonnie sama Bonnie Lilith. 8,5. Lilith berapa? Lilith cewek juga loh tuh. Cewek juga sih. Makanya ini Lilith kayaknya 7 bisa sih ya. Atau kurang. Kurang sih kok. Masih besar peluangnya Vivi ya Vivi rasanya. sih menurutku. Kayaknya Lilith 6. Kita kasih 6 sih. 6 sih. Buat join. Karena ya itu Vegapunk tuh nggak ada niatan buat berlayar dan lain-lain, nggak ada niatan jadi bajak laut. Kalau yang 2 lagi, Vivi udah jelas udah pernah jadi official nakama gitu. Bonnie pengen jadi bajak laut juga gitu. Sementara Vegapunk doang yang nggak pernah ini. Jadi agak kurang sih kayaknya. Berarti makin kesini makin turun nih. Bonnie tadi naik. Bonnie sempat naik. Ya. Nah, mungkin kita bahas nextnya nih. Nextnya yang kemungkinan besar join. Kandidat nomor 4. Kandidat nomor 4 adalah Loki bukan cewek tapi. Bukan cewek. Nah itu kelemahannya kalau Loki lagi. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya Loki naik ke Thousand Sunny. Itu juga salah satu kelemahan teori ini. Ini dia berkali-kali lipat dari Thousand Sunny, teman-teman. Betul guys, ukurannya nggak main-main kalau Loki ini. Bener. Cuman ya itu Loki emang pengen jadi bajak laut juga. Terbukti waktu itu dia pernah minta Rox the Sebek buat ikut ke kapalnya ya kan waktu kecil. Terus kita masih belum tahu sejauh ini mimpinya Loki itu apa gitu. Tapi yang pasti dia memang pasti punya mimpi sih. Sama balik lagi sebenarnya apa sih namanya? Kayaknya Mugiwara Pirates ini besar kemungkinan akan ganti kapal nggak sih? Tapi nggak mungkin ganti kapal juga ya. Mungkin sih. Soalnya kalau dari teori-teori banyak banget yang masukin the next Mugiwara Pirates nakama itu ya ukurannya besar-besar gitu loh. Tapi dan nggak proper untuk masuk ke Thousand Sunny aja. Iya sih. Cuman kalau masalah ukuran sebenarnya Blackbird juga sama. San Juan Wolf kan ukurannya nggak kira-kira tuh. Tapi dia bisa jadi krunya Blackbird. Iya mungkin sih. Kalau misalnya Loki join gitu ya mungkin dia kayak San Juan Wolf aja. Mungkin dia ikut berenang. Lah tapi kita nggak tahu Loki mau makan buah iblis apa enggak kan? Iya sih. Sementara dia katanya dia pemakan buah iblis itu kok. Apa tuh namanya yang serigala yang kok bilang? Fenrir katanya dia Fenrir kok. Karena dia suka melet-melet terus kok. Iya kan itu, kayak serigala. Teori dari mana tuh kayak serigala? Pernah lihat. Mungkin ada Fenrir, buah iblis Fenrir belum pernah muncul. Karena ada anak-anak yang di pulaunya itu Elbaf itu kan takut sama Fenrir kan. Siapa tahu dia pernah melihat Fenrir gitu, Loki dalam wujud Fenrirnya gitu kan. Siapa tahu guys, bisa sih, ini bisa juga, nggak salah. Cuman ya itu tadi
pro-nya Loki kalau join adalah ya kita bisa punya match up buat lawan Blackbeard nih. Iya. Lawannya Sanjuan Wolf udah jelas. Iya. Loki udah pasti. Kayaknya kalah jauh banget sama Sanjuan Wolf. Loki tuh levelnya bisa masuk trio monster loh dia. Sanji udah singkirin aja, sorry. Iya. Asik, pengganti Sanji bener, baru. Jadi sayap kiri langsung. Kayak nggak bisa deh. Loki terlalu kuat deh kok. Gak bisa deh. Iya. Selama ini juga yang gak batal join biasanya karena terlalu kuat sih. Ya kayak Yamato contohnya itu karena terlalu kuat. Dia bisa dibilang kalau masuk ke krunya ini di atasnya Zoro mungkin setara malu juga sih. Enggak dong. Jelas tidak. Langsung tidak terima. Jelas tidak bisa dong. Jadi saya tim yang mendukung Yamato nggak jadi masuk kalau gitu. Kalau begitu. Gitu. Oke. Tapi memang ada ini kecenderungan seperti itu. Kayak contohnya Jinbe juga awalnya dia pas diajakin Luffy join itu bounty-nya masih di atas Luffy. Dan itu juga yang katanya sih kata orang bilang itu yang menyebabkan Jinbe nggak join dulu sampai bounty-nya Luffy di atas Jinbe baru Jinbe join biar nggak langsung merusak ini nih. Kalau bounty-nya di atas kaptennya nggak lucu juga kan? Bener juga sih. Bener gitu. Juga sih, make sense sih. Makanya biasanya yang join itu pasti powernya pasti di bawah Luffy dulu gitu, atau minimal bounty-nya di bawah Luffy lah gitu. Benar. Nah, tapi kalau aku masih Loki masih belum sih. Belum ya. Kalau kita rating berapa nih kemungkinan Loki jadi kru Straw Hat berikutnya? Sama 6 aku. Masih 6 sama juga. kayak Lilith ya. Iya. I see. Iya sih. Masih terlalu dini juga sih. Kita masih belum tahu sih Loki ini kayak backstory-nya seperti apa, impian dia mau jadi apa gitu-gitulah. Nah, tapi nggak kebayang gue kalau Loki ikut kapal ya. Kalau Sanjuan Wolf dia karena masalahnya Blackbird Pirates itu punya markas kok. Iya sih. Jadi Sanjuan tuh bisa ya udah standby di situ aja gitu kan. Tapi Sanjuan selama ini juga selalu di laut digambarinnya. Iya. Ada pas dia lagi beristirahat, abis dia nyangkap jewelry Bonnie, terus mau disamperin Akainu tuh, mereka mau barter sama kapal perang. Si Sanjuan Wolf-nya di laut, nggak ikut di dalam pulaunya terlalu kecil buat dia. Dia lagi berenang. Iya. Di chapter berapa nih? Ini manusia ikan bukan sih kok itu Sanjuan Wolf itu? Kelihatannya bukan sih ya. Kelihatannya bukan. Gue lupa chapter berapa, tapi itu ada gambarnya. Pas malah sampai sekarang masih pakai baju belang-belang lagi. Iya. Gak ganti-ganti loh dari kabur dari Impel Down. Padahal kayaknya emang bajunya nggak ada yang cocok deh kayaknya. Oh ini dia ya? Nah ini dia nih. Coba gue sambil ini coba kita cari dulu. Ini mah dia masa ukuran ini ya Dori Brogi ya? Lebih gede. Jauh lebih gede. Masa? Iya, ini tuh bahkan lebih gede daripada Ancient Giant harusnya. Dia ini apa sih? Nah, ini yang kita belum tahu, guys. Kamu tuh apa? Ini sampai sekarang kita masih belum tahu nih rahasia Sanjuan Wolf apa. Cuman gue ingat waktu pas perang di Marineford ada yang bilang dia bahkan lebih gede dari Ors. Daripada Ors ataupun Ors Junior dia ini lebih gede. Dan memang iya, waktu itu kan Ors Junior tuh masih masuk di plazanya di Marineford. Sementara Sanjuan Wolf ini nggak masuk. Dia lebih gede lagi gitu dari itu. Nah dia ini apa? Ada. Nggak mungkin Ancient Giant kan? Kalau Ancient Giant kan pasti ada tanduknya kan? Nggak mungkin. Dia kayaknya bukan Ancient Giant, tapi mungkin hybrid kali ya. Jadi di luar Ancient Giant, tapi ya mungkin dicampur sama apa. Teman-teman yang tahu yang punya teori Sanjuan Wolf ini apa? Nah, boleh guys, banget nih. Kalau ada kalian yang beranggapan Sanjuan Wolf ini masuknya apa ya kategorinya? Iya. Silakan tinggalkan aja di kolom komentar guys. Boleh teman-teman. Oke, sambil kita ini mungkin lanjut dulu deh. Tadi Loki ya, kita Loki masih 6 lah kemungkinan joinnya. Yep. Nextnya kandidat ke-5 ya kok. Kandidat ke-5 sebenarnya ini teorinya sudah terpatahkan, tapi karena masih banyak yang berharap, ya siapa tahu ya. Termasuk saya ya. Termasuk Oktra ya. Orang kelima ini adalah Yamato guys. Iya. Nah ini cantik bro. Tapi ya itu tadi, maksudnya Yamato ini udah jelas dia udah nggak join. Dia kalaupun bergabung nih ya, role-nya tuh masih nggak tahu mau jadi apa selain petarung gitu ya. Dan mimpinya bisa dibilang nggak gitu kuat juga karena dia sebenarnya tadi kan banyak fans yang berharap dia fungsinya tuh kayak Oden gitu di dalam kru ini. Cuman sekedar ini aja buat ngelihat dunia, tapi kan Oden awalnya Whitebird terus habis itu tuh ikut Roger gitu. Dan Oden masih bisa ngebaca Von Glyph. Dia ngisi posisinya Robin kalau di kapalnya Roger. Nah, kalau si Yamato ini nggak ada ini yang jelas gitu. Nggak punya role yang jelas. Nggak punya role yang jelas. Madesu juga. Iya, Madesu juga. Tapi ini cocok sih. Tapi dia pun kita nggak tahu dia ini cowok apa cewek gitu. Nah itu ini yang masih nggak jelas nih ya guys ya Yamato dari awal.
Apakah dia cowok ikut atau pemandian air panas cowok, aduh Bener. parah banget. Apakah dia karakter pelangi pertama di One Piece? Nah, kita nggak tahu. Dia dong. Iya. Kan sudah ada Bon Clay. Oh iya, benar juga. Ada Bon Clay, ada Ivankov. Sorry. Bukan yang pertama. Bukan. Tapi yang pertama di dalam kru Straw Hat. Benar, Karakter pelangi benar, Straw Hat yang pertama. mendukung. Ya mungkin kalau entah ya, gue nggak tahu nih. Gue sih tidak terlalu mendukung atau gimana. Tapi kalau misalnya Eiichiro Oda tiba-tiba berpikiran untuk biar ada representasi gitu kan, buat mewakili kaum pelangi, ya mungkin dimasukin, ya nggak tahu ya. Iya. Gitu. Tapi itu ada teori juga kok Bon Clay kok. Bon Clay join ya. Bonchan ya. Tapi dia kan udah jadi penjaga Apple. Iya. Udah ganti Ivankov di penjara level 4,5 ya. Kecil kayaknya kemungkinan kalau ini. Tapi mungkin nanti kita bahas habis Yamato kali ya. Kita bahas orang-orang lain di luar itu yang skornya kecil. Oke. Ini kita Yamato dulu nih. Yamato tadi pro and kontranya nih, Tra. Gimana, Tra? Lu sebagai yang pro nih ya? Pro-nya kuat sih kok. Karena dia kuat. Dia kuat banget. Bener sih. Dia bisa ngimbangin Kaido loh. Bener. Bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri dia punya haki juga ya kalau nggak salah. Hakinya Haoshoku juga ya kalau nggak salah. Haoshoku ya. Sama kayak Luffy, dia Haoshoku juga. Seingat gua, iya. Dia kuat juga, tapi ya kontranya juga lebih banyak sih sebenarnya dibalik. Dia juga harus menjadi salah satu penjaga untuk di Wano. Salah satunya yang di beberapa color sheet ya. Color spreadnya ya. Ya itu kan cerita-ceritanya bahwa si Ulti sama Page One dilawan sama Yamato untuk kayak buat ditawan lah, buat ditahan gitu, jangan berbuat onar gitu kan. Gitu. Yamato ya sebenarnya tugasnya udah clear juga aja sih di Wano gitu. Penjaga negeri Wano ya. Nah, gua kalau sebenarnya ada satu ini nih, gua berpikiran Yamato ini daripada kru, dia lebih cocok buat nanti jadi salah satu Grand Fleet-nya Straw Hat. Mungkin nanti di final battle entah lawan Imu, entah lawan Blackbird, dia yang bakal datang dengan bawa Pluton dari Wano. Jadi nanti gitu pas Luffy lagi berantem lawan Imu, nah Yamato bakal datang sama Momonosuke sama si Nine Scabbard yang tersisa buat bantu mereka dengan bawa Pluton dari negeri Wano, mungkin seperti itu. Tapi jadinya ya dia nggak bakal join sebagai official Straw Hat sih, lebih ke ally aja. Iya, bisa. Mengingat Bartolomeo juga sudah tepar ya. Lagian cari gara-gara ente. Cari gara-gara sama Shanks. Aduh. Masalah. Aduh. Oke, tapi aku lebih ini sih. Berarti aku 4 sih, kayak 4 atau 5 lah skornya untuk Yamato. 4 kayaknya oke sih. Gue juga setuju kalau 4 karena sejujurnya kecil kemungkinan dia join walaupun banyak fans yang menginginkan dia join. Pengen iya. Tapi karena kecil. Oke. Sip. Next. Oke. Nextnya buat karakter yang kemungkinan join. Nah ini masih ada lagi. Tapi ini yang tadi kita sebut itu sebenarnya yang utama, yang teori-teori yang beredar. Nah ini berikutnya mungkin teori-teori yang dari kita. Ini agak-agak ngaco ya guys. Teori ngawur-ngawur dari kita dulu, ya. Tapi siapa tahu bener ya. Siapa tahu bener. Kalau siapa tahu bener, kalian harus spam 10.000 like ya teman-teman ya. Jangan lupa buat donate nih kalau kita lagi live stream nih. Oke, buat teori-teori yang agak ngawur yang pertama nih, gue ada kepikiran satu yaitu Smoker. Kenapa tuh kalau Smoker? Nah, Smoker ini karena satu, dia punya jalan pikiran mirip-mirip sama Aokiji. Dan Aokiji sendiri kita udah tahu setelah dia keluar dari Marine dia join sama Blackbird jadi pirate. Jadi nih siapa tahu suatu saat kalau di masa depan Smoker berurusan sama Marine lagi dan dia muak lagi, kan dia selama ini selalu muak sama keputusan Marine yang menurut dia nggak melambangkan keadilan yang sesungguhnya gitu. Nah siapa tahu dia ada kejadian yang sama seperti Aokiji, terus dia keluar dari Marine dan joinlah dia sama Luffy karena dia di satu sisi walaupun dia marinir dia ada respect sama Luffy-nya. Selama ini dia udah sering bertarung sama Luffy gitu, dia respect sama bajak laut inilah gitu. Kalau itu rokoknya Smoker itu sama nggak sih Mas Sanji? Beda. Kalau ini Sanji cerutu ya? Ini cerutu lebih tebal dan 2 sekaligus. Nah di satu sisi dia juga bisa ngisi posisi tadi kan, krunya Straw Hat belum ada Logia kan. Benar. Ini bisa jadi Logia pertamanya. Masuk sih. Sama ini kok ada teman-teman, kalau teman-teman sadar semua ya. Ini setiap Yonko deh seingatku. Setiap Yonko itu pasti ada salah satu penyusup Marine di dalamnya. Kayak Kaido itu ada si X-Drake.
Big Mom ada siapa Big Mom tapi? Kemarin ada siapa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya ada salah satu pengkhianat deh di Big Mom itu. Lebih jelasnya itu anggota SWORD pastinya. Pasti ada anggota SWORD salah satu Yonko Pirates gitu ya. Mantan ininya lah, mantan marinir lah bisa dibilang. Blackbird ada si Aokiji. Iya. Jelas. Ya kan? Itu sih kemungkinan, dan tapi nggak tahu kalau Shanks ya, kita nggak tahu Shanks ada. Soalnya Shanks diantara semua Yonko yang paling sedikit infonya, ya nggak sih? Kita sampai sekarang masih belum tahu loh kekuatan utama Shanks, Ben Beckman, Lucky Rose segala macam. Iya, benar. Selain paling papanya Usopp doang yang kita tahu jago sniping, tapi udah kita nggak tahu apa-apa lagi soal krunya Shanks. Tapi yang kayaknya udah pasti banget fix itu adalah mereka semuanya nggak ada yang makan buah iblis sih, biar bisa berenang. Iya ya. Kayaknya kelihatannya sih ya. Shanks itu nggak membiarkan semua krunya itu makan buah iblis kayak harusnya. Mungkin kelihatannya begitu karena dari awal mereka dapat buah gomu-gomu itu juga mereka disimpan. Banyak teori yang bilang juga kalau dari awal tuh Shanks tahu itu buah nika-nika. Makanya dia sengaja curi buah itu gitu biar nggak jadi jatuh ke tangan pemerintah dunia gitu, dan dia simpen ternyata dimakan Luffy, dan dia tahu wah ini bocah karena udah makan nika bakal jadi orang penting di masa depan, makanya dikasih topi itu dari awal gitu. Padahal harusnya kalau dia nggak makan berarti enggak ya. Nggak mungkin. Ini sebuah teori doang ya guys ya, disclaimer nih. Sebuah teori aja, ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau misalnya Luffy nggak makan buah gomu-gomu itu dulu, mungkin belum tentu dia diwarisin topi sama Shanks, tapi nggak tahu juga. Ya kalau yang Big Mom aku lupa ya siapa salah satu marinnya ya. Siapa ya Big Mom ya? Pokoknya salah satu Yonko tuh pasti ada penyusup sword di dalamnya gitu. Tapi kalaupun Luffy nanti ada swordnya ya masih masuk akal juga. Smoker kan salah satu sword juga gitu kan. Benar. Gitu. Cuman kalau Smoker join yang paling ininya ya paling Tashiginya aja sih mau dikemanain gitu kan. Soalnya Smoker ini satu paket sama Tashigi biasanya. Tashigi itu klonnya Kuina kan? Iya, katanya ramenya gitu, katanya semenjak udah ada teknologi cloning bahwa si Stussy ini adalah cloningannya si istrinya Whitebeard gitu kan. Ini jadi potensinya besar gitu bahwa Tashigi ini adalah cloningannya Kuina gitu kan. Berarti bapaknya Kuina siapa nih, bisa-bisanya punya teknologi cloning. Bener nih juga ya, punya akses. Mungkin bisa jadi kenal sama pemerintah dunia kah atau marin gitu kan. Bisa-bisanya dia punya akses teknologi cloning. Ini bisa jadi teori baru lagi. Benar. Terlalu banyak teman-teman ngelancong kemana-mana kita nanti. Oke. Smoker menurutku ya itu dari ini sih kayaknya kecil sejujurnya, gue sebenarnya juga kecil. Cuma kita berteori kan nambah-nambah aja. Menurut gue sih kayaknya Smoker 3 sih kemungkinan join. Iya, ini sulit deh Smoker. Aduh, terlalu. Tapi yang paling paling menguatkan ya itu kalau menurutku karena dia ada Logia juga sih. Nah, dia melengkapi kru sebagai sisi dininya ya. Tapi jadi kalau akhirnya ada. Nanti dia head to head sama Blackbird, dia ketemunya pasti sama Kuzan. Iya. Tapi waktu itu sama Kuzan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalah sih sejujurnya, dia sama Kuzan kalah jauh. Nggak tahu kalau dia dapat power up ya. Oke, next. Ada lagi yang kita punya mungkin adalah Kobe sih. Ada yang Kobe ya Kobe relate karena dia adalah Sword juga. Teman dekatnya Luffy dari dulu, udah kenal lama gitu kan. Cuman kalau Kobe yang satu yang mengganjalnya adalah karena mimpinya Kobe itu jadi admiral. Iya benar. Karena menurutku di cerita One Piece ini banyak sekali pengulangan gitu loh kok. Jadi kayak ini adalah zamannya kalau kayak zaman dulu ya teman-teman, ada Goldie Roger, Whitebeard dan juga Garp gitu ya. Nah ini tuh kayak Luffy, Lau sama ya ini Kobe kayak gitu-gitu lah, kayak pengulangan gitulah teman-teman. Mengisi posisi Garp di zaman sekarang lah ya. Benar. Jadi semacam rival sekaligus teman dekat. Benar. Gitu. Benar. Makanya ini agak-agak jauh sih sebenarnya.
kalau buat jadi krunya Luffy karena dia lebih cocok jadi rivalnya Luffy. Selain mimpinya jadi admiral, kalau yang satu Raja Bajak Laut ini admiral, ini bakal cocok buat jadi rival terus-terusan. Mungkin suatu saat bisa bekerja sama kayak Roger sama Garp mungkin gitu ya. Mungkin. Pada akhirnya ya bisa Luffy aja punya juga. anak dititipin ke Kobe. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Enggak sesama itu dong. Makanya gitu kan. Gitu. Kalau aku sih masih kurang setuju sih dengan Kobe sih. Ya. Buat kita kayaknya teori Kobe buat jadi krunya Luffy ini kemungkinannya kayaknya satu. Iya. Nggak mungkin banget kalau Kobe join sih. Mungkin ada itu kan satu itu peluang terkecil banget itu kalau ada hal yang sudah dipersiapkan sama Oda gitu ya. Iya benar. Siapa tahu Oda berubah pikiran, kita nggak tahu gitu kan. Kalau dia tiba-tiba dimasukin. Buat teori-teori ini kayaknya kita tadi udah iniin semua sih. Possibility kru yang join. Paling sisanya kayak orang-orang jadul. Kayak dulu sempat ada teori Monet jadi kru berikutnya. Pernah dengar nggak? Monet udah mati. Masalahnya itu dia. Banyak yang bilang Monet ternyata masih hidup atau segala macam. Soalnya di One Piece kan gitu. Kadang-kadang selama orang itu belum benar-benar dikonfirmasi mati, biasanya suka hidup lagi. Kayak contoh dulu Pel. Suka hidup lagi. Iya nggak? Dulu Pel pernah dikasih lihat Pel ngorbanin diri nggak bawa bom di Alabasta, buar meledak. Tahu-tahu masih hidup. Monet juga banyak yang berteori ini dulu ya, dulu berteori gitu. Dulu Monet dibilang karena meledak, tapi kan belum dikasih lihat mati. Dia bisa ngisi posisi Logia, terus dia juga bisa ngisi posisi cewek. Setelah Brook kan waktu itu joinnya ini sebelum Jinbe gitu ya kejadiannya, soalnya Pang Hazard gitu. Jadi dia masuk tuh ke beberapa teori tadi, beberapa checklistnya dapat cewek, Logia. Terus kalau dari pola gitu dia masih masuk juga gitu kru ke 9-nya. Cuman ya ini udah terlalu lama, udah terlalu jauh. Dan nggak ada tanda-tanda juga kalau dia bakal dimunculin lagi. Sama dia nggak punya mimpi. Itu dia. Jadi kalau red flag-nya lebih banyak gitu. Jadi kalau buat kita sih teori Monet bakal join ini mungkin 2 sih kayaknya. 2 atau bahkan 1 ya kayak Kobe. Iya, kecil banget sih peluangnya. Kalau aku ada 1 kok. Siapa? Yang tadi kita udah bahas juga. Enel. Oh iya, Enel. Ini juga ada teori yang menyatakan banyak Enel. Banget yang pengen Enel jadi membernya Straw Hat Pirates gitu ya. Enel. Betul. Apalagi Logia juga kan ya? Logia juga. Tapi bukan cewek. Juga. Nah, dia kelemahannya dia bukan cewek. Dia nggak punya mimpi yang jelas. Terus yang ketiga adalah dia pernah jadi musuh gitu. Dia dari segi sifat ya mungkin nggak masuk gitu sama kru Straw Hat yang lainnya, karena ya Straw Hat yang lain generally mostly orang baik lah. Walaupun kayak contoh Frankie dulu pernah jadi penjahat tapi tetap dia sebenarnya orang baik. Robin juga pernah jadi penjahat tapi sebenarnya orangnya baik gitu. Sementara kalau Enel ya kita tahu sendiri Enel tuh emang jahat orang dari baik awal. yang tersakiti ya. Betul. Dia nggak pernah jadi orang baik, bahkan dari awal dia god kompleks si Enel ini. Dari awal menganggap dirinya dewa, nggak setara sama orang-orang biasa gitu. Di atas langit masih ada Enel. Itu dia, orang dia sampai bulan udah di atas langit. Bener. Iya, potensinya masih kurang sih berarti kalau Enel ya. Cuma ada satu teori itu kita pernah bahas di Harley Text. Kalau mungkin inget, ada gambar yang mirip sama Maxim. Ya, benar. Nah, balik lagi beberapa orang-orang yang dari tadi kita sebutin itu sebenarnya peluang lebih besarnya itu adalah jadi Grand Fleet ya kok. Betul, jadi ally-nya Luffy daripada jadi kru-nya langsung. Bener. Jadi nggak bisa kita paksa-paksa teman-teman. Nggak bisa kita paksa-paksa cocok logi gitu. Cuma Oda yang bisa nentuin pada akhirnya. Cuma iya, kalau menurutku Enel lebih masuk ke yang akan bantu sih untuk bantu pas peperangan lawan Imu. Mungkin dengan Maximnya dia datang bawa pasukan dari bulan yang kita masih nggak tahu nih orang-orang bulan ini kepentingannya apa atau signifikansinya apa gitu di dalam cerita. Mungkin dia bakal datang bawa itu semua. Dia bakal order dulu nggak sih berarti kalau Maxim? Kita lihat deh rate-nya nih kalau Maxim berapa nih. Gitu kan. Oke. Jadi teori buat Enel join ini juga kecil sih rasanya, Tra. Berapa nih kalau dikasih nilai? 1 sih. 1 juga. Sulit juga sih kalau Enel. Dia soalnya ini apa namanya? Kapten juga. Karena
Ada teman saya pernah bilang di episode sebelumnya teman-teman. Siapa tuh? Dalam satu kapal itu nggak boleh ada banyak kapten, banyak kepala gitu. Benar. Karena akan kacau karena kayak sebek pirates gitu kan gitu. Itu teman saya yang bilang. Tapi ada pembelaannya. Ada masih mau ngebela dia. Masih. Karena itu terbukti kalau memang kapten-kapten yang keras kepala. Kalau kapten-kapten tertentu udah terbukti memang bisa bekerja sama. Oke. Tapi kan kalau sebek pirates itu kan dia bukan awalnya mereka ini bukan kapten-kapten semua. Nah, ini kapten mau jadi kru nih. Gak bisa. Oke. Nanti terlalu ngelantur. Kita bahas kali lagi. Oke. Yang NL tadi ya itu tadi yang banyak yang bikin gak setujunya itu dia nggak cocok sih sama kru-kru Straw Hat yang lain udah pasti. Iya bener, dia merasa dia dewa. Gimana mau 19. Nyambung gitu sama anak-anak Straw Hat yang lainnya ya kan. Udah pernah jadi antagonis, pernah berantem lawan mereka juga. Semuanya disetrum sama dia. Iya. Kecuali dia di bulan dapat hidayah gitu ya. Siapa tahu dia ke bulan dapat hidayah teman-teman ya. Tobat gitu kan. Tiba-tiba di sini sekarang dia insaf. Nggak tahu, tapi ya susah lah kalau kita harapin NL. Oke, jadi ini mah udah satu lah. Yep. Nah, selain itu tadi masih ada nggak nih kira-kira orang yang possible lagi? Kalau dipikir-pikir buat buat kalian mungkin ada juga ya teori siapa tahu nih bang kayaknya ini lebih berpotensi untuk jadi Mugiwara nakama selanjutnya. Di luar yang tadi udah kita sebutin, kalau kalian punya teorinya boleh sih, silakan ditinggalkan saja di kolom komentar ya guys ya. Nah, siapa tahu Saturn gitu kan? Siapa tahu, nggak ada yang tahu Saturn. Oke. Ada satu lagi. Terakhir kita ada satu lagi nih, teori cocok logi. Ini cocok logi banget. Ini bukan, ini beda. Ini beda dari Bapak Operator nih, coba dikasih tunjuk. Siapa nih? Gue tahu nih. Ini dia. Ini udah dari lama. Ini udah dari lama teman-teman. Dia udah pernah join, guys. Ini udah dari lama teman-teman. Tapi belum pernah join secara resmi. Bener. Dan kalau dia muncul lagi, gue yakin Luffy sama Chopper pasti langsung rekrut dia. Pasti. Karena ya nanti Mugiwara Pirates akan ketambahan seorang superhero. Penembak jitu ya. Betul. Penembak jitu. Jadi ada 2 nih nanti penembak jitunya nih dari Pulau Pahlawan. Dari Pulau Soge. Oke. Gitu. Ini gua pede banget sih teman-teman sih. Pede banget untuk tidak akan kejadian karena dia memang sosok legendaris teman-teman. Nggak mungkin jauh. Kalau kita kasih rating, ini adalah 11, iya. Dari 1 juta. Bukan 11 dari 100. Bukan. Wow. Udah lewat, masih diingat. Udah. Itu udah jauh tuh. 11 dari 1 juta kalau yang ini guys. Karena Sogeking ini Luffy sama Chopper doang yang paling seneng. Yang lainnya sih pasti bakal tepok jidat doang sih. Apa-apaan ini. Sogeking bro. Itu saya juga setuju sih kalau Sogeking sih. Nah, soalnya dia lucu, pahlawan. Benar. Oke, abis Sogeking sebenarnya masih ada. Ini satu teori yang cocok logi nih. Cuman sebelum kalian ngehujat kita, ini dari kolom SBS loh kita ngambilnya. Jadi ini ada orang gitu di SBS, dia ngirim pertanyaan ke Oda. Kayak gini. Mungkin boleh kita tampilin dulu di layar. Nah ini. Jadi dia pernah notice gitu satu hal di krunya di antara Devil Fruit yang dimakan sama kru Straw Hat. Itu tuh semuanya ada angkanya, guys. Jadi kayak contoh Luffy, Gomu. Kalau bahasa Jepangnya diterjemahin Gomu ini menurut dia adalah 56 Gomu. Ya memang bener sih. Terus Chopper ada Hito ini kalau diterjemahin dari bahasa Jepang adalah 110. Terus Robin Hana 87 sama Brook Yumi itu adalah 43. Nah, dari 1 sampai 10 ada semua angkanya kecuali 2 angka, yaitu 2 sama 9. Jadi si orang ini berteori kalau kru berikutnya adalah yang makan buah Nikyu alias 2929 gitu. Jadi apakah Bartolomeo Kuma akan jadi Straw Hat berikutnya gitu, dia nanya. Nah, di sini yang menarik adalah reaksinya Oda nih. Reaksinya Oda tuh langsung kaget, guys. What? Gosh, that surprised me. Why was I surprised? No comment, dia langsung no comment loh. Dia langsung kayak takut gitu ada sesuatu nih yang disembunyiin sama Oda nih. Makanya ini berhubungan sama teori kita yang tadi yang orang nomor 2 yaitu Jewel Riboni gitu. Karena dia punya hubungan sama Bartolomeo Kuma. Gitu. Nah, jadi di sini nih karena Oda menyembunyikan sesuatu nih, guys. Kayaknya ada sesuatu berdasarkan kolom SBS ini gitu. Jadi mungkin orang Straw Hat berikutnya adalah yang memakan buah Nikyu atau berhubungan sama yang memakan buah Nikyu. Oke. Gitu. Boleh. Tapi
harus Nikyu ya 2929. Karena 2929. Kenapa nggak 9292? Kyuni itu buah apa tuh? Tapi kan ada pelafalan lain. Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Mungkin Oda kaget karena ini dia dapet nih, cuma mungkin masih meleset nih, bukan Nikyu. Meleset sedikit teorinya gitu ya, mungkin ya. Bisa jadi guys, kalau kalian ada kepikiran atau mungkin yang jago bahasa Jepang nih, karena boleh. Terus terang gue juga nggak terlalu ngerti bahasa Jepang gitu kan. Gue cuma tahu ara-ara doang. Ara-ara. Kimo, jangan dong. Kimotsuke, apalah itu. Oke. Nah, kalian kalau yang ngerti bahasa Jepang atau kalian punya ini boleh sih coba kasih tahu ke kita lah. Siapa tahu kita ada buah yang 29 artinya selain buah Nikyu. Gitu. Sama ada juga yang teori itu loh, kalau yang tadi aku bilang juga salah satunya Nikyu ini kan buah iblisnya Kuma ya teman-teman. Betul. Ada teori yang bilang bahwa nanti karena Kuma ini udah nggak ada gitu kan, Nikyu ini akan dimakan sama Franky gitu loh. Ya, ada teori itu yang bilang Nikyu bakal dimakan Franky dan nanti dipakai buat balikin waktu katanya buat teleport gitu. Luffy Jadi ke masa lalu. Ngekomboin buah iblisnya Bonnie, Luffy, sama Franky nanti Luffy, Nikyu gitu. Ya. Cuman ini teorinya masih terlalu liar karena tapi ini pernah rame waktu itu. Sempet rame. Kalau Franky yang bakal makan buah Nikyu dan melempar Luffy ke masa lalu. Cuman ya kita nggak tahu ya. Kita lihat dulu aja. Kalaupun itu benar terjadi, tapi jadinya bukan kru terbaru karena kan Franky udah join. Untuk melengkapi aja. Tapi alasan apa yang membuat Franky itu bisa mau makan Nikyu ini gitu loh. Itu dia. Jadi kita belum tahu juga. Soalnya gue ingat Franky tuh pernah ditawarin Luffy makan buah merah-merah, tapi dia nggak mau. Oh iya ya. Iya pernah ya. Waktu di Corrida Colosseum kan Luffy ini nih denger buahnya si Ace dipertaruhkan nih di Corrida Colosseum. Tapi dia udah pernah makan buah iblis, tapi dia juga nggak mau buahnya Ace jatuh ke tangan orang lain. Terus dia tawarin, ya udah Franky, lu mau nggak nih makan? Nggak, gue lebih suka berenang, gue masih pengen berenang, kata Franky gitu. Makanya dia nggak mau makan buah iblis, kemungkinan besar. Kenapa dia ngasihnya ke Franky ya? Soalnya waktu itu emang pas lagi ada Franky di sebelahnya, pas mereka lagi jalan-jalan duaan itu. Zoro kali ya. Tapi ya nggak tahu deh, kalau ini Zoro makan buah merah-merah. Menarik sih. Tapi udah cocok ke Sabo sih. Ya. Sebenarnya memang. Akhirnya jatuhnya ke Sabo dan itu yang paling cocok sih buat makan buah merah-merah. Nah, balik lagi. Kalau buah Nikyu tadi makanya kecil kemungkinan Franky mau makan buah Nikyu gitu. Maksudnya merah-merah yang sepowerful itu dan dia tahu buah itu tuh punya arti khusus buat Luffy aja dia nggak mau gitu. Apalagi buah Nikyu yang ya mungkin ya secara power nggak sekuat merah-merah gitu kan. Terus nggak punya signifikansi apa-apa juga, mana mungkin dia mau makan gitu. Atau kayaknya mungkin buat balas jasanya Kuma yang udah jagain Sunny 2 tahun gitu kan. Nah gitu, bisa sih kalau itu mungkin bisa masuk ya. Karena seperti yang kita ketahui nih, kru Straw Hat ini punya utang gede sama Bartholomew Kuma banget. Dia udah ditolongin waktu di Sabaody biar mereka bisa power up. Udah dijagain kapalnya gitu kan. Terus diampunin juga waktu di Thriller Bark. Walaupun Zoro yang luka-luka sendirian, tapi at least inilah. Itu memang karakter favorit saya Zoro. Itu best momennya Tidak Zoro terjadi apa-apa. Asik. Pria tidak berbicara. Iya benar. Tidak bercerita. Pria tidak bercerita. Benar. Dan pria punya selera. Asik. Udah nyambung kemana-mana. Udah boleh masuk tuh brand-brand kayaknya. Gak bisa, jangan. Tapi jangan brand yang itu ya. Jangan dong. Oke. Nah itu tadi guys. Kalau teori-teorinya dari kita sih. Yap. Kalau dari kalian rasanya kira-kira ada teori yang masih kurang nih buat dibahas atau ada dari antara teori kita yang menurut kalian enggak nih kurang, gak cocok atau apa, silakan mau dihujat kek, mau di apa terserah, tinggalkan aja di kolom komentar ya guys ya. Balik lagi kita cuma beropini ya. Balik lagi kita cuma beropini karena seperti yang ada yang berkomentar juga di video-video kita sebelumnya, Tuhan memberikan akal buat manusia. Benar. Nah, jadi berteori itu adalah salah satu menggunakan bakat yang diberikan Tuhan. Benar. Daripada kita nggak berteori, mending kita berteori walaupun asal gitu ya kan. Benar. Gitu. Soalnya yang menilai itu kan nanti orang-orang juga ya, terserah kalian menilainya bener atau enggak. Balik lagi kita berteori pun karena kita mikir ada hubungannya juga sebenarnya basicnya, nggak yang semata-mata ini gue mau ini dan kita nggak pernah maksa gitu kan. Maksudnya kita berteori ya karena kita suka One Piece aja sebagai nakama ya berteori itu wajar aja guys. Dan kalau nggak suka atau nggak pro kontra itu ya biasa. Jadi nggak perlu ya udahlah gitu ya. Ada yang teori yang lebih bagus, teori ini ya udah kalau kalian mungkin suka sama mereka ya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau
kita nih teorinya seperti ini loh. Kalau menurut kalian setuju, ayo kita bareng-bareng kita bahas diskusi aja, gitu. kan, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa juga, temen kita nggak maksa gitu loh. Tujuan utamanya berteori itu adalah ya biar diskusi aja. Jadi kita makin cinta sama Solid. One Piece gitu, makin solid sebagai nakama gitu kan. Oke. Sambil ini nih ya, sambil kita ini mungkin di segmen terakhir ini kita baca komen-komen dari video-video One Piece kita, karena video-video One Piece kita nih mulai lumayan dapet traction juga. Kita bacain komen-komennya deh satu-satu. Oke. Wibu lu. Mulai. Satu yang paling atas, wibu. Kasar banget, kasar. Ya gimana ya guys ya, sebagai nakama ya kalau nggak wibu ya gimana ya. Oke, ini dari Acilindigos. Oke, gua sih kasih Koko welcome banget sama teman collabnya, semangat kok konten-kontennya. Waduh, thank you banget. Gua nggak dipuji berarti gua tidak semangat. Kita diminta semangat guys, karena kita welcome banget gitu kan. Oke, nah ini orang yang memiliki berteori adalah bukti mereka masih menghargai karya Tuhan, yaitu berpikir. Betul guys. Respect buat Bang Indar Bredets. Betul, respect banget. Nah, terus ada satu teori nih, dari Regaz. Uroge ini mungkin akan kolaborasi dengan kru Luffy di saat mereka mencari senjata kuno yang berhubungan Uranus dan didukung dan Kari dan Enel bla bla bla. Apalagi kita tahu Uroge dari penduduk Pulau Langit. Oke. Nah, ini benar sih kalau menurut gua, karena ya Uroge dia kan penduduk Pulau Langit. Kemungkinan besar chance dia muncul adalah saat Luffy berhubungan sama Uranus, karena satu-satunya senjata kuno yang belum muncul itu Uranus. Tapi waktu itu kenapa dia ke Pulau Langit nggak ada Uroge ya? Karena itu masih terlalu dini mungkin ya, karena zaman dia ke Pulau Langit itu pas ketemu Enel kan emang sebelum ada supernova ini, dan dia belum ke Pulau Langit lain. Yang mana kita tahu Pulau Langit itu banyak, nggak cuma Skype. Emang iya ya? Iya. Pulau Langit itu banyak, itu pernah dibahas di chapter mana gue lupa, tapi yang pasti Skype itu bukan satu-satunya negara Pulau Langit. Jadi ada banyak yang lain-lainnya gitu, dan masing-masing punya penduduknya sendiri. Jadi kayak Uroge ini kan bukan penduduk Skype, tapi dia datang dari Pulau Langit yang lain. Nah, mungkin suatu saat pas di perjalanan Luffy mencari Uranus atau yang berhubungan ke Uranus, dia bakal ke salah satu Pulau Langit itu, dan disitulah Uroge bakal memainkan peranan penting gitu jadinya. Berarti masih panjang banget dong cerita One Piece. Ya, harusnya kan katanya ini udah mulai ini terakhir. Iya, udah terakhir. Makanya nih, ini yang agak-agak ini juga, apakah Oda bakal masukin ini langsung nanti abis Elbaf atau di tengah-tengah Elbaf, kita masih nggak tahu. Karena Elbaf tapi aja masih baru banget. Sebenarnya masih masuk akal juga nggak sih kalau misalnya ada Pulau Langit dekat Elbaf, yang mana Elbaf itu kan dekat sama Wano ya. Bisa. Waktu itu kan Kaido lompat itu kan dari pulau, dia turunnya kan ke pulau yang ada iya. Oh, ada satu lagi sama yang mungkin bisa masuk ke Ark Elbaf adalah di Elbaf itu banyak hal-hal yang mirip sama ini di Pulau Langit. Ada kapal yang bisa terbang lewat awan-awan ini kan, awan-awan karena dia memang pohon Adamnya kan tinggi banget. Karena tinggi banget, jadi nyampe ke awan-awan yang memang bisa diinjak itu. Apa gue lupa nama awannya lah. Karena ada awan yang beneran. Kinton. Bukan, beda ini, bukan awan Kinton. Beda ya. Awan, lupa dah namanya. Pokoknya awan yang dipakai penduduk Pulau Langit itulah. Apalah namanya itu gitu. Itu ada di Elbaf. Jadi mungkin nih ya ada hubungannya sama Pulau Langit nanti ceritanya. Gitu. Oke, next ada komen apa lagi yang mungkin kita bacain? Dari Adi aja. Lebih ke ngetes aja sih Luffy, tinggal buktiin kekuatannya. Terus si Shanks uji Luffy dibuat daripada dibuat Shanks jadi villain. Oh iya, ini sih yang waktu teori kita waktu itu. Yang soal musuh terakhirnya Luffy ya. Kan kita sempat bilang salah satu musuh terakhirnya Luffy bisa aja Oda bikin plot twist musuh terakhirnya itu si Shanks. Jadi dari kalau menurut Adi aja ini kayaknya nggak mungkin, karena aneh. Ya memang sih waktu itu kita juga sepakat, karena kalau Shanks jadi villain ini memang plot twist, tapi bakal bikin fans kecewa aja sih, karena ya Shanks selama ini jadi idola Luffy, dia ngajarin Luffy. Kalau dia tiba-tiba jadi villain itu aneh banget. Ending ceritanya nanti kayak AOT ya teman-teman. Nah, iya, bakal pemeran utamanya tuh jadi pokok ceritanya akhirnya bad ending lah. Ya banyak bakal yang merasa itu bakal bad ending gitu. Nih kita setuju lah sama Adi nih. Oke, mungkin komen terakhir kali ya kita bacain. Gimana dari operator? Apakah sudah ada komen terakhir? Bang, Spotify ada. Di Spotify,
untuk saat ini belum sayangnya. Kalau Spotify nanti setiap hari syutingnya teman-teman. Iya. Kalau rame mah seneng saya nggak apa-apa dah gitu. Nanti kalau kita bikin di Spotify, dengerin ya. Iya. Oke. Kalau ini tembus 10.000 views. Oke. Kalau ini tembus 10.000 views, kita bikinin deh. Benar. Podcast Spotify-nya. Coba. Tapi emang bisa segampang gitu ya kok? Ya, bikin podcast. Nanti kita cobalah. Nanti kita usahakan. Pokoknya kalau ini tembus 10.000 views, kita usahakan semampu kita buat ada di Spotify. Nice. Share teman-teman. Makanya jangan lupa di komen, di share biar pick up sama algoritma YouTube. Jadi konten One Piece kita bakal lebih ramai lagi gitu. Oke, rasanya cukup buat teori kru ke-10-nya Mugiwara Pirates. Jadi sampai sini dulu aja, guys. Kalau ada teman-teman topik ya buat kedepannya buat kita bahas, teman-teman boleh banget taruh di kolom komentar biar nextnya kita bisa bahas. Betul. Mau bahas apalagi nextnya nih, mau misalnya kapalnya kayak atau apa, bebas. Yang pasti jangan lupa buat di like and subscribe lagi ya guys. Nah jangan lupa ini dia like and subscribe yang ada di sini. Dan sampai ketemu lagi di episode One Piece berikutnya. Gua Steve dan gua Okutora. Pamit dulu, undur diri. Bye-bye.